Biasanya inna itu di dalam Al-Quran banyak, tapi bukan innallaha, inna insya'a, inna dan lain sebagainya, inna dan lain sebagainya. Tapi di sini menarik, ada inna yang bergabung dengan Allah. Artinya Allah sedang memberikan sebuah garansi, sebuah peringatan, sebuah ultimatum kepada siapa? Kepada lafaz setelahnya. Mari bapak-bapak kita coba urai sedikit. Setelah itu ada lafaz ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina, di mana Al-Qur'an ada lafaz ya ayyuhalladzina, bukan aslamu ya. Maka di situ ada sebuah pilihan. Bukan semua orang yang bertitel Islam, tapi di sini ada amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan biasanya lafaz ya ayyuhalladzina ini turunnya Pak di Madinah, bukan begitu Bapak Ibu? Artinya apa? Kalau sudah turun di Madinah, artinya di situ sudah banyak orang yang pro dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Artinya tidak semua orang yang diperintah oleh Allah dan semua hati terpaut dan tertaut, kata Pak Ketua tadi. Karena memang sudah dipilih. Ya ayyuhalladzina amanu, di situ Allah betul perintah. Sallu. Sallu itu fi'il amar, Pak. Wakeknya wakek jamak, bukan untuk mufrad, bukan untuk satu perorangan, tapi untuk seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi ini. Sallu untuk apa? Bersolat untuk siapa kalian? Alaihi, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taslima, dan berikan penghormatan salam terbaik kepadanya. Nah, di sini luar biasa. Orang yang sedang bersolawat saja itu sudah berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah dalam hatinya terpaut, hatinya betul-betul merindu, bahkan pilu, merindukan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya mereka akan mendapatkan status, mendapatkan predikat dari Allah lebih dari hanya orang yang sekedar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tanpa bukti. Nah, di sini kita berkumpul cinta kepada baginda, berucap rindu untuk baginda. Kita ini sedang membuktikan. Berikut buktinya, apa buktinya? Membaca solawat. Ada sinkronisasi apa? Ada sinkronisasi dengan ayat Allah tadi yang disebutkan di awal, sallu. Nah, sallu ini yang bilang Allah, Pak, bukan Abdul Basit ya. Kalau Abdul Basit ngenget nanti. Ini yang bilang Allah, yang berfirman Allah. Artinya ketika Allah yang berfirman, nah, mutlaqan yughayyiru jadu qalba. Tidak ada penolakan di atas penolakan. Semua harus sepakat bahwa ini adalah perintah Allah, bahwa ini adalah sesuatu yang diperintahkan untuk umatnya. Maka seyogyanya kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sudah layaknya melayankan salawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, para bapak, ibu yang hadir pada majelis malam ini, sudah dijamin oleh Allah lewat sabda bagindanya. Apa itu? Yusyarul mar'u ma'aman ahab. Allah akan kumpulkan mereka beserta berikut orang-orang yang dicintai saat di dunia. Jadi bagaimana Bapak bisa mencintai Rasulullah ketika kita tidak bisa mencintai orang-orang yang bisa menyampaikan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa mereka? Mereka orang tua kita. Jangan ke kiai dulu, Bu, ya, Pak. Jangan ke ulama dulu, jangan ke habaib dulu. Tengok orang tua kita. Ayo nak, baca solawat sebelum tidur, baca doa. Ini yang ngajarin siapa? Baginda Rasulullah. Orang tua kita.
Belum tidur, sebelum tidur ayo baca sholawat nak dinina bubuin. Sallallahu ala Muhammad dinina bubuin. Yang kenalin siapa? Orang tua kita. Baru setelah besar orang tua kita gak mampu nih memberi kita dengan ala islami, dititipkan kepada ulama, dititipkan kepada orang-orang yang soleh. Maka ikut mereka, menjadikan barometer mereka untuk kita lebih dekat dengan baginda Rasulullah secara sanadiyahnya musalsal hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhubung dan tidak terputus mengkotek di tengah jalan mereka. Nah, mereka inilah yang menjadikan kita hingga saat ini kenal dengan ilmu Allah, kenal dengan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah, disampaikan lewat lidah fasihnya, disampaikan lewat lidah indahnya. Apa seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Muhdar Al-Jufri di dalam sebuah karyanya, ketika orang sudah bisa memberikan sesuatu yang indah untuk gurunya, untuk orang yang dicintai saat di dunia, maka suatu saat nanti sebelum meninggal Allah catat untuk dia, Allah hadiahkan untuk dia sesuatu yang indah. Berupa apa? Berupa Allah kirimkan sesuatu seperti apa yang ia telah lakukan untuk orang-orang itu. Nah, di sini Bapak, Ibu, mari kita pahami bahwa saat ini kita sedang merayakan, memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalian lewat sedikit Pak ya, lewat sedikit. Rabiul Awal itu tanggal 12 Rasulullah itu. Tapi tak apa, kata orang Melayu, tak apa. Janji kita nak buat tak apalah, daripada tak buat sama sekali. Itu yang bahaya. Kita aja nak kita ulang tahun Bapak Ibu, ya, ngorbanin ngerokoh kocek agak dalam tuh beli kue ulang tahun. Bagaimana untuk kekasih kita Muhammad? Bagaimana untuk baginda termulia? Masa enggak kan gitu. Nah, maka majelis ini kita kumpul pada malam hari ini adalah satu bentuk dari pewujudan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kita sedang memupuk rasa cinta kepada baginda Rasulil. Semoga dengan rasa kita, pupukkan rasa cinta kita di dalam kalbu untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat nanti Allah berhak untuk tidak menahan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada kita di saat kita disidangkan kepadanya untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita perbuat di dunia. Nah, di situ syafaat baginda Rasulullah menentukan kita layak kumpul dengan beliau atau tidak. Maka ayo banyak-banyak baca sholawat. Kalau tidak bisa baca banyak sholawat, kita banyak ngumpul dengan orang yang baca sholawat. Orang kalau tidak bisa ngumpul dengan barang orang yang baca sholawat, ayo sering-sering dengerin, atau paling-paling tidak nempellah dengan orang-orang yang suka baca sholawat. Seperti malam ini adalah suatu solusi yang cerdas ya, solusi yang luar biasa. Ketika kita tidak bisa baca sholawat sendiri, mungkin karena satu, malas, dua, mungkin nggak ada banyak waktu untuk kita baca. Nah, disinilah solusi itu ada, disinilah solusi itu terbit. Maka mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, tidak dijauhkan dari orang-orang yang suka gemar membaca salawat dan suka untuk berbuat baik untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena tadi dipesan ini udah lebih 10 menit. Mudah-mudahan walaupun sedikit tidak pelit, daripada harus banyak tapi kita meruak-ruak ya. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan untuk hati kita, dijauhkan kita dari balak bencana, dan dikabulkan apa yang menjadi tujuan dunia atau ukhrawi kita. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf bila ada yang salah, mohon relanya ketika mungkin ada yang kurang genah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.